Halo, balik lagi di channel Kode 187. Dalam video ini, kita akan membedah sebuah tragedi yang sempat bikin geger satu Indonesia. Sebuah kejadian yang terjadi di balik pintu tertutup. Sebuah kontrakan sempit di daerah Jagakarsa. Ini bukan cuma soal kriminalitas biasa, tapi soal kehancuran sebuah keluarga, tentang ego yang meledak, dan nasib 4 nyawa tak berdosa yang terpaksa berhenti berdetak di tangan orang yang seharusnya jadi pelindung mereka. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah rasa cemburu bisa berubah menjadi monster yang begitu dingin? Siapkan mental kalian, karena setelah mendengar cerita ini sampai habis, cara kalian memandang arti keamanan di dalam rumah mungkin gak akan pernah sama lagi. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai, karena setiap detail kecil dalam kasus ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Gang Roman. Semuanya dimulai dari sebuah kontrakan di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, Jagakarsa. Di sana, tinggal pasangan suami istri, Panca Darmansyah dan Novi. Semuanya dimulai dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebagusan Raya, Gang Roman, Jagakarsa. Di sana, tinggal pasangan suami istri, Panca Darmansyah dan Devi Manisha. Mereka menikah sejak 2017 dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masih sangat kecil. Yang pertama, Fiona 6 tahun, Sofia 5 tahun, Arsyaka 2 tahun, dan si bungsu, Arsyaka yang baru berumur 11 bulan. Mungkin ya, tetangga melihat mereka seperti keluarga biasa. Panca bekerja dari rumah menerima servis alat elektronik sambil menjaga anak-anak. Sementara sang istri bekerja di tempat relation di sebuah apartemen di kawasan Kemang. Namun, di balik rutinitas itu, ada api yang terus membara. Panca adalah sosok yang sangat posesif dan cemburuan. Ketidakharmonisan ini mencapai puncaknya pada awal Desember 2023. Devi yang sudah lelah dengan kekerasan fisik dan tekanan mental dari Panca, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya demi mencari ketenangan. Tapi Panca nggak membiarkan itu terjadi. Dia menyusul Devi sambil membawa keempat anak mereka yang masih kecil. Di sana, keributan pecah. Anak-anak menangis histeris karena haus dan butuh popok. Tapi Panca dengan anak-anak menangis histeris karena haus dan butuh popok. Tapi Panca dengan egoisnya tidak membawa perlengkapan bayi tersebut. Demi anaknya yang kelaparan, Devi akhirnya mengalah dan mau diajak pulang ke kontrakan mereka. Itu adalah keputusan yang secara tragis membawa mereka kembali ke neraka. Sabtu pagi, 2 Desember 2023. Suasana masih gelap dan dingin. Devi sedang terduduk lemas tersandar di tempat tidur. Setelah salat subuh, Panca datang menghampiri, mencoba melakukan gestur yang terlihat manis, tapi sebenarnya manipulatif. Dia menyisir rambut istrinya, namun sisiran itu menyangkut. Sebuah umpatan keluar dari mulut Devi yang sudah teramat muak dengan suaminya. Kata-kata itu meledakkan amarah Panca. Tanpa pikir panjang, Panca mencengkram kepala istrinya dan membenturkannya ke tempat tidur secara berkali-kali. Devi mencoba lari, berteriak meminta tolong, tapi kepalanya terlalu pusing hingga dia ambruk ke lantai. Di depan mata anak-anak mereka yang baru bangun, Panca menindih tubuh istrinya dan kembali menghantamkan kepala Devi ke lantai, hingga istrinya tidak berdaya lagi dan harus dilarikan ke RSUD Pasar Minggu karena muntah darah. Disinilah
titik balik psikologis Panca dimulai. Saat Devi dirawat, Panca sendirian di rumah dengan rasa dendam yang memuncak. Minggu pagi, 3 Desember, dia membuka laptop dan menemukan percakapan serta foto-foto di Instagram Devi yang mengarah pada dugaan perselingkuhan. Bagi pria dengan harga diri rendah dan sifat posesif akut seperti Panca, ini adalah vonis mati. Dia mengirim pesan suara ancaman, tapi Devi justru menjawab dengan tegas, "Siap-siap aja kamu ditahan," lalu memblokir nomor Panca. Di saat itulah logika Panca benar-benar mati. Dia merasa dunianya hancur, istrinya sudah rusak di matanya, dan dia merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Dia merencanakan skenario untuk menghabisi semua anaknya, lalu menyusul mereka dengan cara bunuh diri. Minggu sore, sekitar jam 3, Panca dengan sangat tenang memerintahkan keempat anaknya untuk tidur siang. Dia membaringkan mereka di atas satu kasur yang sama, berjejer rapi berdasarkan urutan usia. Mulai dari si bayi Ashkara di ujung kiri, lalu Arshaka 3 tahun, Sofia 4 tahun, dan Fiona 6 tahun di ujung kanan. 4 anak kecil yang mengira ayahnya sedang menidurkan mereka dengan penuh kasih sayang. Padahal sang ayah sedang menghitung detik-detik nafas terakhir mereka. Eksekusi dimulai dengan sangat dingin. Panca pertama kali menghampiri Ashkara, anak bungsunya yang belum tahu apa-apa. Dengan tangannya sendiri, dia membekap mulut dan hidung bayi itu. Selama 15 menit, dia menekan nafas anaknya hingga tubuh kecil itu berhenti meronta. Panca tidak langsung melepaskannya. Dia menempelkan telinganya ke dada kiri anaknya, memastikan tidak ada lagi detak jantung. Setelah yakin Ashkara tewas, dia bergeser ke Arshaka. Polanya sama, 15 menit pemekapan, pengecekan detak jantung, lalu lanjut ke Sofia, dan terakhir ke si sulung Fiona. Bayangkan, ketenangan yang luar biasa mengerikan, dan seorang ayah yang melakukan proses ini satu persatu selama total 1 jam penuh. Sementara jenazah anak-anaknya yang lain sudah terbujur kaku di sebelahnya. Setelah keempat nyawa itu melayang, Panca melakukan sesuatu yang sangat narsistik. Setelah keempat nyawa itu melayang, Panca melakukan sesuatu yang sangat narsistik. Dia merekam jenazah anak-anaknya dengan ponsel sambil berkata, "Anak-anak sekarang sudah nggak ada. Sekarang gantian giliran saya." Dia ingin mendokumentasikan kemenangan gelapnya atas Devi. Setelah itu, dia menuju dapur, mengambil pisau, terus melepaskan seluruh pakaiannya, dan mencoba mengakhiri hidupnya di depan kamar mandi. Dia menyayat urat nadi tangan kirinya. Dengan darah yang mengucur, dia menuliskan pesan terakhir di lantai kontrakan. "Puas bunda, thanks for all." Sebuah pesan sarkastik yang ditujukan untuk menghancurkan mental istrinya untuk selamanya. Namun, maut ternyata belum mau menjemput Panca. Selama 3 hari berikutnya, Panca hidup di dalam kuburan yang dia buat sendiri. Dia terbangun, melihat darahnya berhenti mengalir, lalu mencoba bunuh diri lagi dengan menusukkan pakut ke tangan dan mata kakinya. Dia bahkan menyiram luka-lukanya dengan air agar darahnya terus mengalir. Pada Selasa, 5 Desember, dalam kondisi lemas luar biasa, dia sempat meminta bantuan temannya untuk dibelikan minuman isotonik karena kehausan. Dia meminum 4 botol sekaligus, lalu kembali menusuk perutnya dengan pisau. Selama 3 hari itu, dia tidur di samping jenazah anaknya yang mulai membusuk. Dia mencium bau kematian setiap detik, tapi dia tetap di sana, menunggu ajal yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, pada Rabu 6 Desember, warga dan keluarga
mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat dari kontrakan. Pintu didobrak, dan dunia pun melihat pemandangan paling traumatis. 4 anak kecil yang sudah membiru berjajar di kasur, dan Panca dalam kondisi tergeletak di depan kamar mandi dalam kondisi yang masih bernafas. Hasil visum forensik mengonfirmasi detail kekejaman itu. Adanya memar di bibir dan rahang akibat tekanan tumpul yang hebat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya panca membekap mereka hingga mereka mati lemas. Secara psikologis, panca menunjukkan gejala family annihilator. Seseorang yang menghabisi seluruh keluarganya karena merasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Dia memandang anak-anaknya bukan sebagai individu, melainkan sebagai milik atau perpanjangan tangan dari istrinya. Dengan membunuh anak-anaknya, dia merasa sedang memberikan hukuman yang paling berat bagi istrinya sendiri yang telah dianggap mengkhianatinya. Dia ingin istrinya hidup dalam penyesalan seumur hidup. Sementara itu, dia mencoba melarikan diri lewat kematian. Keheningan Panca saat mengeksekusi satu persatu anaknya menunjukkan adanya tingkat determinasi dan kemarahan yang sudah terinternalisasi sangat dalam, hingga empati dasarnya sebagai manusia sudah hilang sepenuhnya. Setelah melalui serangkaian persidangan, Panca Darmansyah divonis hukuman mati. Kasus gang roman ini menyisakan luka yang gak akan pernah sembuh, terutama bagi Devi yang harus kehilangan keempat buah hatinya sekaligus dalam satu waktu. Kita belajar satu hal yang sangat mahal di sini, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan sifat posesif yang berlebihan bukan sekadar bumbu dalam hubungan, tapi merupakan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and see you in the next video. Bye.